Sekarang tinggal Om Har. Apa yang terjadi sama Om Har saat ini? Alhamdulillah Om Har masih hidup, tapi sudah sakit-sakitan. Sering sesak nafas hingga mukanya kelihatan pucat. Bahkan sering kambuh di malam hari. Ini sudah lewat dari 1000 hari Om Parto. Apa yang dilakukan Simbok sekarang? Terakhir gue pulang, kemarin Simbok mau bagi-bagi warisan. Dia mulai bingung karena Om Har masih sadar dan gak mau kalau terima semua uang pemberian Simbok. Dan ternyata siapa yang paling banyak menerima pemberian Simbok, itulah yang diambil lebih dahulu. Karena ku beri kamu dan ku ambil darimu. Malam itu sedikit berbeda. Suasananya terasa sedikit mencekam. Jam menunjukkan pukul 12 malam lebih sedikit dan gua pun belum tidur saat itu. Entah kenapa rasa kantuk seakan menjauh. Padahal biasanya jam 9 sampai 10 sudah tidur jika berada di kampung. Setiap pulang kampung gua pasti tidur di tempat Mbak Tari dan Mas Ron. Mengingat usia kita yang terpaut sangat jauh, mereka berdua sudah gua anggap menjadi pengganti orang tua. Karena dari kecil memang mereka berdualah yang merawat gua. Gua pun keluar kamar untuk mengambil minum di dapur. "Loh, kok durung turu?" tanya Mas Ron. Ternyata Mas Ron juga masih terjaga dan sedang menonton TV. "Hehehe, dereng mas, gak iso turu aku," jawab gua sambil ngacir ke dapur ambil minum. Minum sudah di tangan dan gua bermaksud kembali ke kamar. Siapa tahu setelah minum jadi ngantuk. Anak-anak juga udah tidur dari tadi. Kalau gua tetap gak bisa tidur, bisa repot besok paginya pas anak-anaknya bangun dan gue masih ngantuk. Pas mau masuk ke kamar, gue ngeliat kalau Mas Ron tidak di depan TV lagi. Masa Mas Ron udah tidur sih? Lah, TV kok masih nyala gini? Pikir gue saat itu. Karena penasaran, gue pun mencari Mas Ron. "Mas Ron? Mas? Pengen wis turu? Kok TV ini gak dipateni?" Sayup-sayup gua terdengar Mas Ron memanggil dari arah ruang tamu. "Shh, Duk, Reneo to, jejal," panggil Mas Ron sedikit berbisik. Lah po penang anding jendela kono? Ke petangan sisan." "Wes menengo, ojo banter lek mau ngomong." Mas Ron melambaikan tangan mengisyaratkan kalau gua disuruh mendekat. "Enek apa to mas? Kok wajah pean gubuh ngono iku?" Jawab gue dengan masih terheran melihat tingkah Mas Ron. Setelah gue mendekat, Mas Ron ngasih isyarat lagi untuk melihat ke arah keluar jendela. Begitu melihatnya, gue dibikin kaget dengan sosok perempuan tua berambut putih. Rambut yang dipenuhi uban itu sudah tidak tambak berwarna hitam lagi, melainkan putih semua dan digerai hingga terlihat berantakan. Sosok wanita tua berdiri di pinggir jalan sambil sesekali menengok kiri dan kanan seakan sedang mencari sesuatu. Sepertinya sedikit sadar kalau sedang diperhatikan dari arah kami. Dia pun mulai berjalan mendekat hingga sampai pas depan rumah Mbak Tari. Tapi anehnya, wanita tua itu berjalan dengan amat cepat. Sangat mustahil dilakukan oleh orang setua itu. Gua aja yang masih muda tidak segitu gesitnya, tapi ini sangat aneh. Benar-benar aneh hingga menyebabkan bulu kuduk berdiri seketika. Orang tua itu dalam sekejap mata sudah berada di depan rumah lalu perlahan mendekat. Gue yang kaget dan ketakutan buru-buru berbalik badan. Kali ini membelakangi jendela. "Shh," Mas Ron mengisyaratkan untuk kita tetap diam sambil membungkam mulut gua mengangguk mengiyakan permintaan Mas Ron. Jantung gua berdetak dengan tidak santainya. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori. Gua menengok Mas Ron. Terlihat juga ekspresi ketakutan di mukanya. Kita saling memandang dengan wajah yang pucat pasi. Pelan-pelan terdengar suara langkah seseorang dari luar sedang mendekat ke arah kami, seperti mau memastikan sesuatu. Dengan mulut yang masih gua bekap sendiri, muka yang mulai memanas dan tak terasa air mata pun perlahan menetes tanpa adanya aba-aba. Pikiran gua kacau, takut akan terjadi hal yang aneh-aneh setelah ini.
dan cuma bisa pasrah sambil membaca surat-surat Al-Quran sebisa gua. Kenapa Simbok malam-malam menyetroni rumah kami? Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dia inginkan sekarang? Ya, wanita tua itu adalah Simbok. Wanita yang lahir tahun 1925 hingga saat detik ini tahun 2018 berarti sudah berumur 93 tahun. Tidak ada wanita tua, bungkuk dan ringkih, melainkan wanita yang sangat sehat hingga mampu berjalan dengan begitu cepat. Aneh, memang, jika mengingat umurnya yang sudah setua itu. Gua dan Mas Ron masih diam mematung di dekat jendela, hingga sudah tidak terdengar lagi suara dari luar rumah. Mas Ron mencoba ngintip keluar untuk mengecek keadaan. Sekiranya dirasa aman, Mas Ron mengajak gua untuk mengintip bersama. "Duk, Simbok wes ngaleh." "Iya toh Mas." Kami berdua pun kembali melihat keluar. Simbok saat itu masih berdiri di pinggir jalan. Lagi dan lagi gua dibikin kaget oleh apa yang dilakukan Simbok. Dia berjalan kembali ke rumahnya. Bukan berjalan melainkan lari. Tapi kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Saking cepatnya, Simbok berlari hingga yang kami lihat saat itu, Simbok seperti terbang rendah, melesat dengan begitu cepat. Itu pertama kalinya melihat dengan mata kepala gua sendiri. Seperti bukan Simbok, melainkan sosok yang lain, tapi dengan wujud sebagai Simbok. Lalu Mas Ron berkata demikian. "Wes, digawe dhewe ae. Gah, sesuk arep tak cerita kok Mbak Tari kok." "Ya wes, saenakmu ae piye." Lalu gue masih dengan muka ketakutan kembali ke kamar. Niat hati ingin mengambil minum supaya bisa tidur. Yang ada sekarang mata malah tambah melek gara-gara kejadian barusan. Kesel sih, tapi takut. Kejadian ini berlangsung tahun 2018 kemarin saat gue pulang ke kampung bersama anak-anak. Dan setelah itu, di tahun 2019 ada kejadian lagi yang bikin gua makin... Kejadian ini berlangsung mungkin sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu. Saat itu gua pulang ke kampung selama seminggu. Karena sekolah anak memang lagi libur tengah semester. Mbak Lia, istri Mas Andi, punya warung kopi gitu depan rumah. Dan Mas Andi buka biliaran. Jadi rumah selalu rame sama anak-anak muda yang main biliar atau sekedar ngopi-ngopi aja. Sampai sekarang tiap balik, tidurnya tetap di rumah Mbak Tari yang lokasinya pas depan rumah Bude Sumi. Cuma terpisah jalan aja. Rumah Bude selatan jalan, sedangkan Mbak Tari utara jalan. Gua kalau pas di kampung tiap hari nongkrong di warung Mbak Lia. Ya karena enak terus ramai juga. Apalagi bocah-bocah gua pada demen cos banyak jajanan di sana. Malam itu seperti biasa, rame karena banyak anak-anak muda pada main biliar. Gue juga masih nongkrong ditemani Mbak Lia, sedangkan anak-anak udah pada tidur waktu itu. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam. Gue mau pamit pulang karena udah mulai ngantuk. Tapi Mbak Lia nyuruh gue buat nemenin dia dimasukin motor dulu. "Ojo mulai se, terno aku ngelebeke motor dilut." "Lah, ngunu ae njel dikancani." "Wes tola, dilut wae." Akhirnya gue nemenin Mbak Lia juga. "Lah apa seh, sampean wedi?" "Marai ngelewati omahe mbok, dadi lek bengi-bengi merinding." Ya, Mbak Lia kalau masukin motor memang lewat pintu dapur yang mana pasti ngelewatin rumah Simbok. Karena rumah Bude Sumi pas di depan rumah Simbok. Gua lagi jalan enak-enak sama Mbak Lia. Tiba-tiba aja ada seseorang yang lagi berdiri memperhatikan kita dari dalam jendela rumah Simbok. Gorden yang menutupi jendela waktu itu tersibak, jadi menampilkan sosok perempuan tua berdiri. Tatapannya kosong menghadap keluar jendela dan tengah ekspresi muka yang seolah menyiratkan sesuatu. Gua sama Mbak Lia saling memandang. Ada apa lagi nih, pikir gua waktu itu. Giliran pas di depan pintu dapur rumah Mbak Lia, sosok itu makin terlihat jelas. Simbok lagi berdiri tegap dengan memasang muka datar. Rambut putih itu tak tampak di gelungnya lagi, melainkan digerai, jadi menambah kesan ngeri bagi kami yang melihat. Tanpa pikir panjang, Mbak Lia pun menghampiri.
Mbok, mbok, jenengan ten opo? Tidak ada jawaban. Mbak, wes, ayo ndang lebokke motor iki. Gue udah mulai ngeri ngelihat muka si mbok waktu itu. Kayak bukan seperti si mbok. Berkali-kali dipanggil pun juga gak ada jawaban. Jangankan menjawab, berpaling aja enggak. Tiba-tiba bulu kuduk kami berdiri. Hawa dingin seakan berhembus dari belakang. Perasaan sudah bercampur aduk. Ini bukan Simbok. Kalau memang Simbok, harusnya menjawab ketika dipanggil Mbak Lia. Kami pun buru-buru memasukkan motor ke dalam rumah dan segera mengunci pintu. Karena masih penasaran, gua dan Mbak Lia mencoba ngintip Simbok, tapi kali ini bukan dari dapur, melainkan kita ngintip dari depan rumah Mbak Lia. Jadi kita dari dapur langsung lari ke teras rumah, tapi nggak lewat luar ya, melainkan lewat dalam rumah. Posisi warung kopi dan biliar Mbak Lia ada di depan. Jadi terasnya dipakai buat peralatan memasak, lalu depannya ada kursi-kursi gitu. Biliar ditempatin di sebelah kirinya. Malam itu cukup rame, tapi nggak ada yang sadar sama sekali. Mbak Lia bertanya dengan salah satu anak yang lagi main biliar. Tom, njajal deloken. Mbok sik nyapo? Pinta Mbak Lia ke Tommy. Lalu Tommy pun melihat rumah Simbok dari kejauhan. Lah kae to, lungguh nang kursi. Sambil nunjuk ke arah Simbok. Lah, sing ngenah, kata gue memastikan. Lek gak percaya, teloken dewe kae to. Saking penasarannya, gua sama Mbak Lia melihat ke arah Simbok. Benar kata Tommy, kalau Simbok sedang duduk di kursinya. Rambutnya udah digelung rapi, tidak seperti tadi. Mbak Lia ngajakin gua buat memastikan sekali lagi. Emang kurang kerjaan Mbak Lia ini. Udah tahu begitu, masih didatangi lagi. Karena gua juga penasaran, akhirnya ngikut juga. Pas sampai di depan pintu rumah Simbok, diketuklah pintu itu sama Mbak Lia. Gua ngintilin dari belakang aja, abis ngeri juga. Mbok, persis tempat Simbok berdiri tadi, gordenya nggak tertutup, makanya Tommy bisa lihat Simbok duduk dari kejauhan. Pintu diketuk lagi sama Mbak Lia. Tok 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 tok. Belum juga dipanggil, Simbok sudah nyaut. Oi, sopo iku? Gua kaget, nyaris mau lari, tapi dipegang tangan gua sama Mbak Lia. Arep melayu. Aku wedi mbak. Apa rumangsane aku gak wedi? Lapean aneh-aneh. Lah apa marani mbok barang? Wes ngerti horor diparani. Aku penasaran iki. Alah podo. Lah iya kan, makanya aja melayu. Heeh, gua pun pasrah. Pas ada jawaban dari Simbok, gua ngintip lewat jendela yang gak ketutup gorden. Gua lihat Simbok berdiri lalu jalan ke arah pintu. Pikiran gua udah jelek aja bawaannya. Ini Simbok atau dedemit yang berwujud Simbok? Tangan gua mulai dingin, perut mulai mules, dan keringat mulai keluar. Gua berdoa, berharap yang bukain ini adalah Simbok yang asli. Akhirnya pintu pun dibuka. Gua udah nelen ludah aja saking ketakutannya. Tangan Mbak Lia gua cengkeram kuat sampai kelihatan dari muka Mbak Lia mengeringis antara ketakutan sama sakit karena tangannya gua cengkeram. Enek opo? Sosok di balik pintu keluar. Mbok, gua memastikan. Enek opo toh kaya tas demit ae? Iyalah, mbok itu demitnya. Batin gua udah cukup emosi waktu itu. Jenengan kok dereng tilem, Mbok? Mbak Lia bertanya. Alah, orang ngantuk. Enek apa? Mbok, mau apa ngantuk nang jendela iki? Gua buru-buru aja bertanya, udah penasaran banget. Ora, ngopo aku ngantuk nang jendela iki? Lah, mau ngenah, mbok ngantuk nang jendela diceluki Mbak Lia gak semaur. Aku iki tas metu teko kamar. Gua sama Mbak Lia saling memandang penuh tanda tanya. Lah, tadi yang berdiri di sini siapa? Jelas-jelas Simbok berdiri sambil melihat keluar. Aneh. Kenapa Simbok bilang ada di kamar? Terus yang tadi itu siapa, woi? Apa jangan-jangan dedemit Simbok lagi mengintai sesuatu?
tapi keluar dengan wujud sebagai Simbok. Gue gak tahu. Udah gak sampai pikiran gue. Akhirnya gue buru-buru pulang ke rumah aja. Mbak Lia ngikutin gue dari belakang. Mau sopo yo? Tanya Mbak Lia heran. Opo yo aku weruh mbak? Jelas mau ikut Simbok kan? Mbak Lia memastikan. Jelas mbak, wong aku dewe yo weruh. Gue menjawab dengan penuh keyakinan. Tapi kalau bukan Simbok berarti... Ya gak tau lah. Gue yang salah lihat apa Simbok yang bohong juga gak tahu. Tapi gue yakin kalau gak salah lihat. Mbak Lia pun jadi saksi malam itu. Betapa mengerikannya wajah wanita tua yang berdiri tadi. Gua masih cukup ingat wajah tanpa ekspresi itu. Kalau memang benar itu bukan Simbok, berarti udah gak tanggung-tanggung lagi. Makhluk itu udah semakin berani menampakkan diri. Gua cuma bisa berdoa semoga seluruh keluarga gua baik-baik aja. Gak akan ada lagi kejadian-kejadian semacam ini, apalagi semacam memakan korban selanjutnya. Buat yang tanya Simbok masih hidup atau enggak, gue udah bilang berkali-kali kalau iya benar, Simbok masih hidup sampai sekarang. Setelah itu sudah gak ada kejadian lagi sampai sekarang. Kalau ada yang tanya kelanjutannya, gue cuma bisa jawab kelanjutannya masih menjadi kenyataan sampai sekarang. Jadi belum bisa diceritain lagi. Tapi nanti bakalan gue ceritain kalau ada kejadian aneh-aneh lagi. Berharap sih mudah-mudahan gak ada kejadian lagi setelah ini. Atau kejadiannya Simbok aja gak apa-apa. Gue udah ikhlas. Mendingan Simbok dan menjadi yang terakhir daripada harus anak cucu yang jadi korban. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita dari awal, mulai dari part 1 hingga part terakhir saat ini. Dan terima kasih juga buat pemilik akun yang bernama @menjadigalau yang udah ngisinin kita untuk membawakan cerita yang sangat menarik ini. Buat kalian yang suka videonya, jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman kalian agar kita selalu semangat untuk membawakan cerita-cerita horor yang lainnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tetap di Juru Sejarah.